Untuk hari ini kita topiknya yang kajian pustaka ya, atau literatur, studi literatur. Jadi ini adalah suatu latihan penulisan kajian pustaka yang saya harapkan Anda bisa memahami penulisan suatu kajian pustaka. Ini adalah latihan minggu sebelumnya. Ya. Ini adalah latihan minggu sebelumnya, judul yang saya berikan. Baik, silakan Anda perhatikan dengan baik-baik ya. Ini bisa terlihat? Bisa ya, nggak usah dijawab ya. Nah, ini bisa terlihat di judul. Ya. Ntar dulu, saya matikan ininya dulu. Oke. Nah. Jadi judul yang kita miliki itu ini misalnya. Ya. Nanti tugas Anda misalnya judulnya seperti ini. Kemarin kan saya udah buat latihan, uraikan judulnya, bidang penelitian Anda apa, kemudian judul penelitian Anda, judul sementara penelitian Anda apa, kemudian apa lagi? Identifikasi masalah. Identifikasi masalah. Ya. Oh, ini aja. Problem statement-nya apa gitu. Ya. Problem statement-nya apa. Anda nyatakan. Contoh misalnya, ini kan judulnya nih, Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Mahasiswa Baru. Nah, bagaimana menerapkan sistem pendukung keputusan pada penerimaan mahasiswa baru menggunakan metode rank order centroid dan simple weighting. Tanda tanya gitu. Begini penulisannya ya. Nah, jadi selanjutnya apa? Silakan Anda ikutin. Oke, ini dia. Nah, kemudian baru kita masuk. Ya, ini sebenarnya yang latihan minggu lalu. Ya, pendahuluan nanti saja, kosongkan. Yang penting kan ini judulnya. Kemudian problem statement-nya. Ya. Kemudian apalagi identifikasi masalah yang memunculkan problem statement pada suatu abstraknya apa gitu. Nah, di sini barulah kajian pustakanya. Kajian pustaka gitu. Jadi yang harus Anda pahami, pustaka itu sebagai sumber literatur ya, dari penelitian kita. Nah, judul penelitian kita ini, sumber literatur dari penelitian kita ini. Gitu. Jadi ada kajian. Kajian ini berarti kita harus mengkajinya terlebih dahulu, membaca, memahami, dan menyimpulkan itu arti kajian tadi. Ya, Anda baca dulu, ya, dari kepustakaan yang Anda temui sesuai dengan topiknya. Kemudian Anda baca-baca, Anda pahami, baru Anda simpulkan. Ya, jadi di kajian pustaka ini, di kajian pustaka ini Anda yang pertama
Anda cari dulu. Misalnya penerimaan mahasiswa baru misalnya. Nah, mahasiswa baru misalnya. Nah, ini. Kemudian sistem pendukung keputusan. Ya, sistem pendukung keputusan. Kemudian metode rank order centroid. Kemudian metode simple additive weighting. Ya. Kemudian metodologi penelitian. Nah, ini sebenarnya tahapan penelitian yang kemarin. Oh, ini di apa aja? Bab tersendiri aja. Oke, begini dia. Jadi kalau misalnya Anda ini dianggap satu, ya, kita lebih strukturkan, ya. Ini dianggap 1.1. Ini dianggap 2. Ini berarti 2.1. Berarti ini 2.2. Seperti ini. Oke, ini dia. Ini berarti 3. Ya, ini dia. Ini saya buatkan. Ini saya buat. Oke. Oh ya, satu lagi di sini penelitian terkait. Jadi bagian kita hari ini adalah di bagian ini. Nih bagian kita hari ini gitu. Kalau minggu sebelumnya kan di sini nih. Nih. Ya kan? Kemudian kemarin saya udah mencontohkan tahapan dari suatu penelitian. Nah, metodologi penelitian dari suatu skripsi kan ada saya contohkan. Ini nanti gambar-gambar apa itu tadi? Gambar-gambar tahapannya. Nah, ini. Jadi saya mau menceritakan di sini dulu gitu. Bagaimana cara menyelesaikan kajian pustaka yang ada di sini? Ya. Ini biasanya kalau di skripsi bab 2, studi literatur atau landasan teori, ya. Kalau di skripsi landasan teori. Jadi, nah saya ingin sharing dengan Anda supaya Anda tidak sulit dalam pembuatannya. Ya. Jadi suatu penelitian itu harus dikuatkan dengan kajian-kajian literatur dari topik yang kita miliki ini. Ya, dari topik yang kita miliki ini. Jadi harus memiliki literatur-literatur. Nah, saya sudah menyimpulkan ada sekitar 5 literatur terkait dengan penelitian terhadap judul ini. Yang pertama ada mahasiswa baru, apa? Kemudian sistem pendukung keputusan, ya, kemudian metode rank order centroid, kemudian simple additive weighting gitu, ya. Nah, ini tadi. Oke. Bagaimana cara membuat kajian pustaka? Ya. Kalian harus memiliki yang pertama Mendeley gitu.
Cara instalasi Mendeley sudah saya berikan di apa? Di ini ya, Telegram. Cara penggunanya udah saya berikan di Telegram. Nah, kalau dia udah terinstall seperti inilah dia. Ini kita buka. Nah. Kemudian kita login di sini ya. Nah, ini saya buat misalnya ini saya sudah registrasi kemarin ya. Jadi saya tinggal login aja. Nah, ini dia tadi. Ya. Sehingga kalau dia udah login dia sebenarnya ini kosong deh ya. Cuma saya udah mengisikannya. Cara menggunakan Mendeley Anda bisa lihat video yang saya berikan itu. Silahkan. Ya. Oke, tahapan pertama yang saya berikan itu di sini adalah ini aja dulu nih. Metode rank order centroid ya. Maksudnya apa metode rank order centroid ini? Ya. Nah, kita cari dulu literaturnya. Ya. Anda tidak punya buku, Anda tinggal ketikkan aja di sini. Kemudian Anda cari di Google Scholar. Ya. Scholar google.co.id. Ya. Di bagian ini, silakan ketikkan metode rank order centroid. Oke. Nah, ini dia. Nah, ternyata pas pula ini ada metode SAW dengan metode rank order centroid. Oke, kita lihat dulu. Anda download PDF-nya di sini. Ya, nanti dia ini download ya. Ini yang kedua dari Astamik Budi Dharma ada. Ini rank order centroid. Kemudian yang ketiga juga dari Astamik Budi Dharma juga. Rank order centroid sama juga ya, SAW. Nah, ini dia. Ya. Inilah dia. Yang Anda perlukan di sini, Anda download misalnya 5 artikel tentang rank order centroid ya. Oh, ini error pula. Kita cari lagi. Nah, ini aja lah. Kemudian ini juga. Oke. Ini kan baru ada 3 ini. Kita cari dari ini reset. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita boleh miskin harta, tetapi kita jangan sampai miskin ilmu. Jadi jangan sampai itu terjadi, miskin ilmu. Anda lihat ini, landasan teori yang dibahas di sini. Kan dibahasnya sistem pendukung keputusan, topiknya apa? Pertumbuhan obat, kemudian metode RST, kemudian metode ROC. Nah, arti ya? Nah, kan itu yang saya ajarkan kepada Anda. Ya. Jadi jangan sampai Anda miskin ilmu. Ilmu itu tinggal Anda cari di Google, banyak dia memberikan. Ya. Kalau adab di perkuliahan yang kita cari. Jadi setelah kita nih, kan ada 3 ini. Ya. 3 judul ini. Nah, Anda masukkan ke sini. Gitu ya, kan? Misalnya Anda boleh create folder di sini. Anda buatlah tugas Pak Mesran misalnya. Nah,
Ini kosong ini ya. Nah, Anda buat di sini. Letakkan di sini. Di drag saja. Ya, berarti kan ada 3 ini. Ya, kemudian cek satu-satu. Judulnya sesuai enggak? Judulnya. Kemudian lihat namanya. Sesuai tidak? Kalau sesuai, oke. Kemudian jurnalnya. Jurnalnya ini sesuai enggak? Kemudian lihat yang kedua lagi. Begitu dicek satu-satu. Ya, kemudian lihat judul namanya. Oke, kemudian jurnalnya, jurnal rekursif, oke. Kemudian ini. Ya. Lihat di sini. Ya. Kemudian lihat judul penelitinya siapa. Nah, lihat ini kan beda ini. Silvi spasi Lestari ini kan beda ini. Anda buat aja. Silvi Lestari. Misal gini gitu. Jadi dia agak berbeda. Paham itu ya? Nah, ini namanya memperbaiki metadatanya. Jadi metadatanya jangan sampai salah. Nah, itu kan di metode ROC. Ya. Ini baru ada 3 nih. Metode ROC. Kita cari lagi metode SAW. Metode Simple Addictive Way. Ini proceeding, kita cari di jurnal aja dulu. Kemudian ya. Oke. Ini oke, dua artikel. Kita masukkan lagi ke sini. Oh, sorry. Nah, di sini. Ya, ini 2 artikel. Judulnya Perancangan Sistem Pengambilan Keputusan Penerimaan Beasiswa Menggunakan Metode Simple SAW. Oke. Nah, lihat ini kan salah ini kan. Namanya kan Sri Eniati. Ini kan judulnya salah ini. Makanya penulisnya gitu. Jadi harus ini yang diperbaiki. Sri Eniati. Ya. Jurnal Teknologi Informasi Dinamik. Oke, volumenya udah oke, pas. Yes. Yang kedua. Ini, wah ini seminarnya udah. Ya, judulnya. Ini pada SMK. Nah, gini deh. Kemudian Nandang Hermanto. Oke. Ya, oke. Nah, kemudian kita cari lagi, apakah ada yang lain lagi? Ya. Berikutnya, misalnya ini sistem penerimaan pegawai baru. Nah, ini penerimaan pegawai baru. Yang kita buat kan mahasiswa baru gitu. Yang ini pegawai baru. Aduh. Kemudian ini, nah ini ada juga. Ini coba kita lihat dulu. Itu dulu tidak ada 3. Lumayan lah kalau ada 3 juga lumayan. Belum. Oh, ini nambah itu sudah. Ini dimasukkan ke sini. Bagus. Perdana Windarto, oke. Judulnya sudah oke. Ini juga sudah oke. Nah, jadi ini ada 6 ya, ada 6
topik tentang metode SAW dan metode rank order centroid. Ada 6. Nah, udah dapat materi kajian pustakanya. Ya. Coba Anda baca-baca lah misalnya. Salah satu contohnya begini misalnya. Ini kan metode ROC ini ROC ini. Nah, ini kita contohkan dulu ROC ya. Ya. Kita lihat dulu di topik di ininya. Kan dia memiliki landasan teori nih kajian pustaka juga nih. Ini ada sistem pendukung keputusan ini. Ya, ini. Ini. Ini, kemudian ini mana dia ROC-nya ya. Rank order centroid. Aduh, di mana dia? Kok tidak ada di artikel ini. Ini. Rank order centroid. Menggunakan simple additive weighting dan pembobotannya rank order centroid. Kita cari dulu ya di mana dia rank order centroidnya. Ternyata ini dia kelewatan tadi. Ya. ROC didasarkan pada tingkat kepentingan atau prioritas dari suatu kriteria. Ya. Menurut Jeffrey dan Cockfield dalam Afifah Rahmah 2013, teknik ROC memberikan pembobotan pada setiap kriteria sesuai dengan ranking dinilai berdasarkan tingkat prioritas. Ya. Jadi di sini dinyatakan bahwa ROC ini mendasarkan pada prioritas dari setiap kriteria. Ya, tingkat. Jadi di ROC ini kita terlebih dahulu menilai dulu kriteria yang kita jadikan prioritas apa. Di sini dikatakan kriteria 1 itu lebih penting dari kriteria 2 dan lebih penting lagi dari kriteria 3. Begitu selanjutnya. Sehingga kriteria ke N ditulis. Ya. Untuk menentukan bobotnya diberikan aturan yang sama, yaitu di mana merupakan bobot untuk kriteria. Jadi metode ROC ini ada rumusnya gitu ya. Ini nggak dibuat rumusnya. Ya, kita lihat lagi baca lagi yang kedua. Ya, kita baca lagi yang kedua. Gitu. Nah, lihat ini rumusnya metode. Ini rumusnya ROC ini. Ini rumusnya. Ya. Kemudian di sini ROC didasarkan pada tingkat kepentingan atau prioritas dari kriteria. Sama kan analisisnya gitu. Sesuai dengan ranking yang dinaik berdasarkan tingkat prioritas. Biasanya dibentuk dengan pernyataan. Nah, lihat ini. Jadi Anda pahami ya. Di jurnal pertama, baca itu kalimatnya mirip. Mirip dia. Tapi di sini dia bagus. Dibuat rujukan gitu. Dia jurnal yang kedua mirip itu. Biasanya dibentuk dengan pernyataan kriteria 1 lebih penting dari kriteria. Mirip dia gitu. Berarti ya? Artinya apa? Pada Anda mau membuat kajian pustaka di sini, nggak boleh mirip. Karena Anda nanti akan terdeteksi similarity-nya. Sehingga nanti terkesan Anda itu copy paste gitu. Apalagi, misalnya ini kalian ambil, ini nih kalian ambil, ya, kalian copy, kalian pastikan di sini. Ini jelas ini haram hukumnya, ya. Paham ya? Ini haram hukumnya. Nggak boleh. Jadi ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Yang boleh itu apa? Anda tadi kan sudah baca. Ya. Anda harus pahami gitu. Ya, Anda harus pahami. Ya. Dan yang ketiga baru apa? Anda simpulkan. Ya. Anda simpulkan bahwa penentuan dari bobot yang dihasilkan oleh rank order centroid itu diperoleh dari terlebih dahulu diperoleh dari penentuan terhadap kepentingan dari kriteria terhadap kriteria yang lain. Nah, jadi itu yang harus Anda kaji gitu ya. Anda simpulkan. Nah, kita buatlah misalnya ya. Metode
rank order centroid atau dikenal dengan namanya ROC merupakan salah satu metode pada sistem pendukung keputusan yang menentukan bobot dari suatu kriteria berdasarkan tingkat kepentingan, ya, antar tiap kriteria. Nah, ini tadi, ya. Jadi ini kalimat ini nggak sama dengan jurnal yang Anda baca tadi, gitu. Ya. Kalimat ini tidak sama dengan jurnal yang Anda baca tadi, gitu. Oke, selanjutnya apa? Nah, di mana kriteria satu lebih penting dibandingkan dengan kriteria kedua, kemudian kriteria kedua lebih penting dibandingkan kriteria ketiga, ya, koma, dan begitu selanjutnya sampai kriteria ke N. Nah, ini dia tadi. Ya. Inilah yang hasil dari kajian pustaka yang kita buat. Ya, kita baru baca ini di 2 artikel, ya. Ini kita baru baca di 2 artikel. Oke. Selanjutnya apa yang Anda lakukan? Karena Anda membaca dari 2 artikel ini, ya, Anda harus melakukan rujukan terhadap artikel ini, Resi Triutami, gitu. Anda harus melakukan rujukan terhadap artikel ini. Bagaimana melakukan rujukan? Di sini diletakkan. Nah, tadi kan kita sudah memasukkan Mendeley. Mendeley udah aktif. Nah, baru kita lihat di bagian referensi. Ya. Di referensi ini ada insert citation. Anda klik. Baru Anda cari namanya, Resi. Nah, itu dia tadi, ya. Oke, kita enter. Nah, ini dia. Dari artikel yang pertama ini. Artikel yang Resi Triutami. Kemudian ada lagi artikel yang kedua, ini dari Nela Astiani. Ya, oke. Jurnalnya Informatika, ya. Nela Astiani. Nah, Anda mau menambahkan lagi, Anda klik dulu di sini. Ya. Di rujukan yang pertama, Anda klik dulu. Baru Anda cari. Oh, nggak ketemu. Oke, kita cek dulu. Nela. Berarti ini, oh, ini belum disimpan, ya. Kita simpan dulu. Dari artikel yang kedua ini belum disimpan, kita simpan dulu, save-kan. Kemudian kita masukkan ke sini. Nah, ini dia, Nela. Judulnya, oke, penulisnya Nela Yudi. Oke, Yudi Setiawan, oke. Jurnal Informatika, oke. Nah, baru kita rujuk kembali. Kita klik dulu ini, karena kita menambah, ya. Kita klik edit, baru searching Nela, oke. Nah, oke, ini dia. Jadi ada 2, ya, ada 2 gitu. Gitu juga kalau Anda baca lagi yang artikel lainnya, ya. Misalnya artikel yang ini, oh ini sama. Artikel yang ini misalnya pakai ROC ini, ya, Sylvie Lestari, ya Anda rujuk juga gitu. Anda lihat ini di Sylvie Lestari, ini dia. Ya. Metode ROC merupakan satu dari beberapa metode pembobotan yang cukup sederhana dibandingkan dengan AHP, metode entropi, metode ROC cukup mudah dalam pengimplementasiannya.
Nah, ini dibuat dari sini. Nah, gitu tadi maksudnya. Jadi Anda baca-baca berapa artikel baru Anda sebutkan. Oke, ya. Kemudian, sebenarnya ini ada rumusnya gitu. Nah, dalam adapun langkah yang dilakukan, yang dibutuhkan dalam menghasilkan pembobotan kriteria pada metode ROC, yaitu seperti ini. Nah, ini kalian ambil dari mana misalnya? Misalnya ini kalian ambil dari tadi kita baca di artikel ini ada, ini nggak ada apanya, ini sini dari artikel Nela tadi ada rumusnya ini. Ini misalnya ada dari sini ya. Oh, ini boleh kalian rujuk gitu. Ya, kita rujuk misalnya Nela. Nah, oke ini. Nah, jadi ini rumusnya ya, ini rumusnya. Rumusnya. Oke. Nah, ini yang Anda lakukan di rujukan metode rank order centroid. Nah, kalau Anda sudah menggunakan Mendeley, Anda bisa rubah menjadi, ini kan ini kan apa style ini. Kalau di informatika, engineering, kita rubah menjadi IEEE begini dia. Jadi lebih simpel gitu. Ini dia. Ya, lebih simpel. Oke. Nah, latihan ini paling akhir nanti Anda buat referensi. Oke, referensi. Ya ingat ya, metode penelitiannya ini boleh dikosongkan. Ya, boleh dikosongkan, referensinya ditambah. Ini referensi bagian bawah ini insert bibliografi ini. Ya, Anda nggak perlu ketik. Dia udah langsung nongol sendiri gitu. Anda tidak perlu ketik. Dia udah nongol sendiri, udah muncul sendiri dia. Oke. Nah, kemudian Anda baca lagi metode SAW. Metode SAW kita lihat lagi. Misalnya, nih, metode simple additive reactive merupakan metode yang dapat melakukan perankingan dengan penjumlahan turbobot pada setiap nilai alternatif. Ya. Jadi, kemudian baca lagi artikel yang lain. Ini Orsted pula, kita cari yang SAW misalnya. Metode digunakan untuk menyelesaikan masalah dari, metode yang digunakan untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu. Ini rumusnya. Nah, ini rumusnya ya. Ini rumusnya. Memang metode SAW, Simple Additive Reactive itu ada langkah-langkahnya, ada sekitar 2 atau 3 langkah. Ini kita lihat dulu, ini pakai metode, nah lihat. Lihat, ini alur dari penelitian ya. Kemarin kan ada saya suruh kalian cari rangkuman dari metodologi penelitian di ada artikel ilmiah. Lihat, seperti ini dia. Nih. Ini tahapan penelitiannya. Nah, lihat, ini pengacuan pustaka atau kajian pustaka gitu. Paham itu ya. Nah, oke ini. Banyak digunakan metode ini juga mudah untuk aplikasikan karena menggunakan algoritma yang tidak terlalu rumit. Metode SAW sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Nah, ya, jadi metode SAW ini merupakan metode penjumlahan terbobot. Nah, oke, nah, kita buat di situ. Metode simple additive weighting atau SAW dikenal juga dengan metode perankingan yang bekerja melakukan penjumlahan terbobot pada tiap alternatif. Ya. Nah, metode SAW merupakan
salah satu dari beberapa metode pada sistem pendukung dalam penentuan perankingan yang cukup mudah untuk diaplikasikan. Oke. Nah, ini kalian ambil dari mana misalnya? Kalian baca dari jurnal ini, misalnya ini misalnya dari ini. Ya. Anda referensikan lagi, ini insert citation, Sylvie, oke, ini dia. Nah, seperti ini dia. Ini referensi ketiga, ini kan satu, ini dua. Ini yang kedua, ini yang ketiga. Dia otomatis ngurut sendiri gitu. Kemudian Anda misalnya ini diambil lagi dari metode ini tadi, siapa nih tadi? Teuku Mufizar. Oke, coba kita lihat. Tadi sepertinya tidak saya lihat. Oh, ini udah. Teuku Mufizar. Mana dia? Oh, belum diapakan. Belum dimasukkan tadi. Oke, kita lihat lagi. Ini dia. Harus dimasukkan lagi ke sini. Nah, lihat. Kita sudah memiliki banyak apa? Banyak jurnal pendukung kita. Teuku Mufizar. Oke. Nah. Ya, kita udah memiliki jurnal pendukung kita. Nah, di sini kita edit. Ya, kita klik dulu di sini, baru klik edit. Teuku Mufizar. Nah, ini tadi. Ya. Sama dengan ROC, ini jelaskan rumusnya. Ya, begitu juga ini. Tahapan dalam metode SAW dapat dilihat di bawah ini. Di bawah ini, titik 2. Nah, ini Anda mau mereferensikan siapa gitu. Ya, Anda mau mereferensikan tahapannya dari yang mana? Ini Anda referensikan lagi boleh, nggak apa-apa gitu. Ya, misalnya ini misalnya ini dari ini. Anda lihat dulu tahapannya ada nggak di sini? Ini dia. Pertama, ini kedua. Ini kan, nah ini yang pertama. Tahapan pertama, ini tahapan yang kedua. Ini dijelaskan juga gitu. Oke. Kita rujuk misalnya ya kan. Nah, kita rujuk. Bagus. Oke, ini dia penilaian kerja karyawan, prestasi kerja karyawan. Nah, lihat. Lihat, kita sudah memiliki 5 jurnal pendukung. Ini 5 jurnal pendukung gitu. Arti ya. Kita sudah memiliki 5 jurnal pendukung. Nah, ini beginilah dia tahapan yang harus Anda lakukan untuk kajian pustaka. Ya. Jelaskan rumusnya. Ya. Misalnya A, penentuan pertama apa misalnya. Ini formula yang digunakan untuk melakukan normalisasi. Melakukan normalisasi terhadap matrik keputusan. Yang kedua apa? Mencari nilai preferensi. Cari nilai preferensi pada tiap alternatif. Oke, ini. Oke. Nah, ini dijelaskan ini rumusnya. Ya. Rumusnya itu dijelaskan di sini. Buat misalnya satu rumus pertama. Ya. Ini. Dijelasin rumusnya. Oke, begini caranya. Dah. Ini baru 2 ya. Anda lakukan lagi untuk apa? Sistem pendukung keputusan. Baca buku-bukunya. Silakan menuju ke perpustakaan lantai 6. Ya. Nah, tapi jangan lupa buku-buku yang Anda baca itu Anda masukkan ke Mendeley. Ya, pengarangnya, penerbitnya gitu. Bagaimana cara memasukkannya ke Mendeley? Cukup mudah. Pilih file, pilih add manual, nih. Nah, cari ini rubah jadi buku. Udah
Judulnya apa, penulisnya, tahun, halaman. Kemudian penerbitnya, ini penerbitnya. Nah, itu beberapa data yang perlu diisikan kalau dia buku. Kemudian di save. Oke. Nah, muncul nanti dia di sini. Ya. Oke. Kemudian nah, ini yang Anda buat di ini sistem pendukung keputusan. Begitu juga tentang mahasiswa baru. Ya, Anda apalah baca-baca teori-teori tentang mahasiswa baru, ya. Kemudian Anda referensikan, rujuk dia. Itulah yang saya bilang tadi, jangan miskin ilmu gitu. Miskin ilmu Anda bisa baca-baca saja yang ada di internet sesuai dengan topiknya ini. Ya, boleh Anda miskin harta tapi jangan miskin ilmu gitu. Oke, penelitian terkait maksudnya apa? Nah, dijelaskan. Dalam penelitian ini penulis mengambil dan mengkaji metode, mengkaji hasil penelitian yang telah dilakukan. Terdapat beberapa penelitian yang dikaji. Kaji dapat dilihat pada tabel 1. Nah, tabel 1, kajian penelitian sejenis atau terkait. Ya. Nah, Anda buatlah di sini tabelnya. Berapa kolom misalnya untuk nomor, penulis, judul, ya. Nomor, penulis, judul, ya. Hasil penelitian. Nah, ini seperti ini. Ya. Berapa Anda buat? Ya. Misalnya nih. Nah, ya, jadi Anda kaji penelitian-penelitian terkait, ya. Maksudnya penelitian terkait ini apa? Yang sejenis dengan penelitian Anda. Anda membuat judulnya ini. SPK, penerimaan mahasiswa baru dengan metode ROC dan SAW, misalnya, ya kan. Berarti kan ada 3 domain kecil dari penelitian Anda. Apa itu penerimaan mahasiswa baru? Kemudian metodenya, ada order centroid, kemudian metode SAW. Ternyata dari yang kita download tadi, terdapat ada yang sama, yaitu apa? Metode SAW dan metode ROC. Nah, cuma di sini kan pada jasa leasing mobil. Nah, jadi kita buat di sini. Nah, penulisnya siapa misalnya? Ya, kita buat penulisnya Resi Tri Utami misalnya. Ya. Di kakak misalnya dan kawan-kawan misalnya, ya kan. Judulnya ini, ya. Judulnya kita capitalize saja. Ini kita buat begini. Misalnya gini. Oke. Nah, hasil penelitiannya apa gitu. Jadi Anda membaca dari artikel ini, teknik yang Anda lakukan pertama kali pada saat Anda membaca ini, pertama, Anda baca abstraknya dulu gitu. Lihat ini. Leasing adalah apa, bla 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 bla. Di dalam melakukan penelitian ini bertujuan untuk membangun suatu SPK yang digunakan pengguna untuk menyeleksi jasa pengguna leasing mobil, menyeleksi pengguna jasa leasing mobil, kemudian mengimplementasikan metode ROC dan SAW dalam SPK, seleksi jasa pengguna leasing padanya. Sistem ini dibangun dengan menggunakan bahasa. Oke, lewatkan ini. Pengujian yang digunakan adalah pengujian white box dengan 100% independent part berhasil dijalankan dan pengujian black box dengan 100% skenario pengujian berhasil. Hasil akhir dari penelitian ini adalah terciptanya suatu sistem pendukung keputusan yang sesuai dengan dibuktikan dengan akurasi data sebesar 95,7%. Jadi apa? Ya, sebenarnya ya, di dalam suatu artikel penelitian ini,
Kalau Anda sudah membaca abstrak ini, ya, abstrak ini yang terbaik adalah yang pertama dia menjelaskan topik yang mau dibuat apa. Ini kan leasing juga. Leasingnya apa gitu. Kemudian dia menceritakan apa metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Dan dia mau ngapain gitu. Dia mau menyeleksi pengguna jasa leasing. Kemudian dia mau mengimplementasikan metode ini dijelasin kan di sini. Kemudian yang terakhir apa? Dia uji, dijelasin. Kemudian terakhir adalah hipotesanya ditampilkan. Hasil akhir gitu. Itu maksudnya hipotesa ya. Kesimpulan sementara gitu. Jadi hasil akhirnya apa? 95,7% gitu. Jadi ini kalau saya bilang cukup bagus abstraknya gitu. Ya, dengan membaca abstrak saja kita udah bisa membaca isinya itu seperti apa gitu. Kan dia menceritakan di judul gitu. Begitu cara membaca suatu abstrak. Berarti Anda sebenarnya ya, kalau saya menilai nggak perlu membaca sampai akhir gitu. Untuk melihat apa? Untuk melihat ini hasilnya gitu. Ya, hasilnya. Ya. Kenapa? Dia kadang terceritakan menggunakan UML, dirancang menggunakan UML ini kan udah ada yang UML. Kemudian dia hitung, ya. Kemudian nanti ada pengujiannya gitu, ya. Nah, ini kesimpulannya gitu. Nah, ini kan ada nih kesimpulannya ini. Ya. Jadi kita buat hasil penelitiannya di sini. Hasil penelitiannya apa? Misalnya ya kan. Ya kita simpulkan gitu. Jangan kita copy paste dari sini gitu. Kita udah baca, kemudian kita simpulkan. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh ya hasil dengan tingkat akurasi sebesar ini berapa tadi? 95,7%, ya kan? Ya. Dari penelitian terhadap pengguna jasa leasing. Ini kan menyeleksi pengguna jasa leasing mobil ya, terhadap penyeleksian pengguna jasa leasing mobil yang dilakukan, ya, diperoleh hasil penelitian dengan tingkat. Nah, ini bisa Anda buat misalnya ya kan, metode ROC dan SAW mampu memberikan hasil dengan tingkat akurasi sebesar 95,7%. Nah, begini dia. Nah, oke. Kemudian apa yang Anda lakukan lagi? Ya, Anda referensikan lagi, ya kan? Resi 3 gitu. Ini. Nah, ini dia referensinya di sini. Gitu buat juga yang kedua, gitu ya. Jadi penelitiannya ini Anda buat sampai 5 penelitian terkait, ya. Nanti Anda cari-cari lagi tentang ini. Di sini penerimaan mahasiswa baru. Sistem pendukung keputusan penerimaan mahasiswa baru. Misalnya gini. Nah, ini kan ada ini. Metode Topsis dia pakai. Ada metode apa lagi nih Topsis ini. Ini download. Nah, baru Anda kaji lagi di sini. Nah, jadi kajian penelitian itu boleh Anda mengkaji terhadap topiknya, penerima mahasiswa baru, boleh terhadap metodenya yang sama persis. Nah, gitu tadi ya. Jadi jangan Anda sulit untuk, wah Pak, nggak bisa datang ke perpustakaan Pak, di luar kota gitu. Nah, itu sebenarnya udah memiliki jiwa pemalas gitu. Itu udah miskin ilmu dia. Ya. Jadi jangan sampai Anda miskin ilmu. Nah, ini. Jadi inilah yang bisa saya berikan pada hari ini ya. Kajian pustaka ini kan masih banyak yang kosong ini. Ini silakan Anda isi gitu. Nah, pertanyaannya, apa judulnya, Pak? Ya, kan kemarin udah saya kasih latihan. Silakan tulis judul sementara penelitian Anda. Ya, tulislah. Kalian mau meneliti tentang apa gitu. Mau data mining, ya silakan. Mau yang lingkupnya artificial intelligence, silahkan gitu. Saya tidak mau membatasi gitu. Berhubung di sini saya mencontohkan ke
sistem pendukung keputusan. Beginilah dia. Jadi ini masih yang kasar-kasar saya buat gitu. Tapi nantinya ini bisa menjadi suatu hasil proposal penelitian Anda. Dan jika bagus, jika mau Anda tinggal kembangkan ke laporan kerja praktek. Nah, ini lebih berbobot gitu. Paham itu ya? Baik, mungkin itu saja yang saya bisa berikan di pembelajaran hari ini tentang kajian pustaka ya.